speknya memang khusus untuk tambang ya. Jadi bisa dibilang ini light duty tapi bisa untuk tambang. Jadi 4x4 seperti apa? Kita ngobrol dengan Om Zeno sekali sama dengan Om Zeno dari Hino Motors Indonesia. HMSI ya Om? Ya, Hino Motor Sales Indonesia. Hino Motor Sales Indonesia. Nah kali ini Hino Motors Indonesia di booth Gias 2023 menampilkan tiga spesial model ya kurang lebih Om. Yang pertama yang kita akan urai dan kita bahas adalah mengenai Hino 300. Hino 300 dengan konfigurasi drivetrain-nya 4x4. 4x4. Jadi spek tambang kasarannya ya Om. Ya. Jadi kita punya base sasis standar yaitu 105 SGBL untuk microbus ya. Jadi kita ada dua, SGB sama SGBL. SGB itu yang short, SGBL itu yang long. Nah ini sebenarnya produk sudah jalan sejak Euro 2, kemudian Euro 4 kita kondisikan sesuai dengan regulasi emisi. Nah terus kita melihat ada potensi pasar di daerah tambang dan perkebunan ya, di mana dibutuhkan angkutan penumpang ya, bisa karyawan, bisa putra-putri dari karyawan ketika pergi ke sekolah di daerah tambang atau perkebunan dengan bus yang mampu melalui medan yang cukup ekstrim di sana. Jadi minimal drivetrain konfigurasinya itu harus 4x4. Ini cukup lumayan ya dari prospek yang kita lihat yang saat ini banyak dilakukan oleh beberapa karoseri atau perusahaan yang memodifikasi 4x2 atau 4x4 ya. Oleh karena itu kita berinisiasi untuk membuat produk khusus microbus dengan drivetrain konfigurasi 4x4. Jadi ini tetap harus ke karoseri untuk dibikin bodinya ya? Ya kalau itu tetap ya, tapi paling tidak harapannya ketika ini menjadi official line-up-nya Hino nanti akan build up langsung? Oh tidak, plus karoseri ya? Tetap harus karoseri sih tetap memang harus ya? karoseri, sasisnya dari kita, tapi paling tidak kita sudah sertifikasi sesuai dengan apa menjadi regulasi dari Kementerian Perhubungan. Nah kalau dari 2002 udah pernah ada berarti ya Om? 2002 tadi ya? Ya sejak Euro 2. Sejak Euro 2. Kita sudah ada SDBL dan SDB. Nah, untuk ininya Om, fitur-fiturnya apakah tetap sama dengan yang Euro 2 kemarin? Yang untuk yang ini? Kalau fitur standar bawaan sasisnya di luar 4x4 tentunya ada perubahan dari Euro 2 ke Euro 4. Misalkan warna dashboard dulu abu-abu, sekarang udah agak kecoklatan gitu kan. Kemudian seat cover ya, selain ada teksturnya yang kemarin kan abu-abu banget gitu kan, jadi ini penyegaran lah ya, refreshment ya, agak luxury lagi seperti itu. Terus desain dari center panel di sini ada register AC ya. Oh berarti sudah termasuk AC ya? Agak belum termasuk AC secara standar, tapi kita sudah siapkan blower. Oke, jadi tinggal nambahin mesin. Ducting semuanya sudah ada ready, kemudian blower ada, jadi yang ini sudah bisa digunakan. Ya tinggal nanti sistem pendukung lainnya terkait dengan AC bisa dipasang. Artinya tidak 100% dari nol banget biasanya. Untuk fitur tambahan selain ini ada tambahan lain nggak? Ya pastinya engine ya sudah kita sesuaikan dengan kondisi Euro 4, itu sudah pasti karena ini salah satu program pemerintah yang harus kita dukung ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaan biosolar mah udah standar lah ya Om? Ya kalau nanya biosolar gimana, bisa minum apa enggak, sebelum kita launching produk kita di Euro 4 sebenarnya di tahun 2020 kita sudah sampaikan ke publik bahwasanya semua produk Hino itu bisa menggunakan biofuel. Bio kita ngomong yang umum. Bisa menggunakan biofuel karena kita sudah kondisikan seperti fuel tanknya, hose-nya, pipe-nya, filternya, itu semuanya kompatibel dengan karakter dari biofuel itu sendiri. Yang banyak orang bilang korosif lah, seperti itu, bisa bikin karat dan sebagainya karena kandungan airnya kan lebih tinggi. Nah kita udah sesuaikan itu, jadi compatibility-nya oke. No worry lah ya soal itu ya. No worry. Nah masuk ke eranya Euro 4, nah perubahan yang sudah kami lakukan supaya produk kami kompatibel dengan biofuel itu masih dilanjutkan. Oh jadi masih terus berlanjut? Masih aman. Nah, tapi permasalahannya biofuel yang ada di pasar
pasar Indonesia itu sulfur kontennya masih belum bisa comply dengan minimum sulfur konten untuk Euro 4, yaitu maksimum 50 ppm. Itu aja. Jadi sebenarnya kalau pakai biosolar sebagai biofuelnya tidak masalah, aman. Sekali lagi kami sudah kompatibel di situ. Tapi kalau bicara Euro 4-nya, ya karena sulfurnya sudah di atas 50 kan secara fitur memang kurang lebih seperti ini. Untuk AC ducting sudah siap ya, tinggal siap. Dan Siap. pasti memang kalau ditambang harus pakai AC ya. Kalau ditambang harus pakai AC karena ini penting untuk menjaga stamina dari pengemudi kan. Di saat tambang itu kan cukup berdebu ya, supaya mereka tetap nyaman, panas gitu kan. Jadi fatigue-nya memang harus dikondisikan biar tidak terlalu cepat, maka dipasang AC supaya ya tetap fit lah kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat sisi eksteriornya Om. Oke. Nah, transfer case ini apa sih sebenarnya Om? Jadi transfer case ini sebenarnya banyak orang bilang gearbox. Oh, gearbox. Ya gearbox. Nah, fungsi dari transfer case ini dia menyalurkan daya putar yang keluar dari mesin transmisi melalui propeller shaft, diteruskan ke transfer case, kemudian dari transfer case nanti dibagi ke depan dan ke belakang untuk ke front axle sama rear axle dengan putaran yang sama, rasio yang sama. Membagi tenaga berarti kurang lebih ya. Menyalurkan tenaga Menyalurkan. ke depan dan ke belakang. Ini dari engine ini ditransfer ke sini, di sini dibagi ya. Ya, jadi kalau transmisi kan sebenarnya untuk 4x2 hanya menyalurkan dari depan ke belakang. Jadi kalau transfer case ini mesti dipindah dulu ke transfer case, kemudian transfer case bisa langsung ke belakang, tapi karena perlu ke depan, nah fungsi transfer case ini di sini. Kalau misalkan ini digunakan di sawit, nah Indonesia kan tahu sendiri nih, nggak digunakan untuk medium microbus, digunakan untuk truk long chassis buat sawit, bisa nggak? Sebenarnya secara peruntukan nggak bisa. Jadi gini, secara peruntukan regulasinya nggak bisa. Bisa karena SUT-nya nanti bicaranya untuk angkutan penumpang, bukan angkutan barang. Gitu. Itu sudah nggak bisa. Walaupun kalau bicara secara teknis sih bisa-bisa aja. Tapi kami kan sudah menyiapkan. Ada yang truknya khusus. Truk yang sudah 4x4. Tapi kebetulan unitnya nggak di sini. Oh, jadi memang ada spek satu lagi yang memang bisa untuk itu. Ya memang untuk sawit. Dan memang ada. Ada. Dan itu malah sudah masro lebih awal daripada dia. Oh. Karena kan tahu sendiri Indonesia kan paling pintar tuh. Kreatif. Kreatif dan inovatif. Untuk ketebalan sasis Masih sama, tidak ada perubahan. Tidak perubahan. Jadi Tidak memang ada. perubahannya minor ya. Ya, karena memang untuk angkutan penumpang masih cukup. Masih cukup. Ya, masih cukup. Kalau secara ini berarti apa nggak beda jauh dengan yang sudah ada ya, Inno 300 yang sudah ada yang untuk mikrobus ya. Cuma perbedaannya ini ada transfer case-nya. Ya, intinya Sama ground clearance lebih tinggi. ya intinya dipakai ya drivetrain configuration-nya ganti dari 4x2 ke 4x4. Itu aja. Dan ketika penyesuaian ke 4x4 memang ada beberapa perubahan. Contohnya ground clearance-nya bisa dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena ada transfer case. Oke. Gitu. Jadi untuk kejar itu, apalagi dengan kondisi medan yang cukup ekstrim di daerah mining maupun perkebunan kan, kondisi jalan gak rata ya, jadi gampang touching dan sebagainya, sehingga menghindari kemungkinan lifetime dari beberapa underbody part itu bisa lebih pendek. Guys, ini yang bikin beda dari Hino 4x4 ini yang microbus itu adalah bempernya. Coba bisa diperhatikan, bempernya beda. Nah, dengar-dengar ada cerita tersendiri nih mengenai bumper nih. Mungkin Om Sena bisa cerita. Iya, jadi pada saat kami melakukan development untuk yang truk 4x4, jadi sudah menjadi tuntutan ground clearance itu mesti dinaikkan karena ada transfer case ya, yang harus kita kondisikan karena kondisi medan itu cukup ekstrim. Jadi seiring dengan
ground clearance yang dinaikkan, itu posisi beberapa komponen di bodi juga naik, terutama bumper dan fog lamp. Ya, fog lamp ini, fog lamp. Nah, fog lamp. Jadi kalau menggunakan bumper yang standar, jadi posisi fog lamp itu di atas 800 mm, di mana maksimum 800 mm itu maksimum ketinggian fog lamp yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Ya, karena tadi saya sudah sampaikan, kita bukan hanya menyiapkan 4x4 seperti ini, walaupun akan digunakan di daerah tambang maupun perkebunan, tapi kita pastikan semua produk yang kita jual itu tersertifikasi oleh Kemenhub. Nah, jadi itu karena memang lebih tinggi, maka yang harus dilakukan adalah kita menurunkan. Dan kita tidak mungkin menghilangkan fog lamp karena penggunaannya kan any condition gitu kan. Itu bisa malam, bisa siang, pagi. Jadi terutama petang, malam ini berfungsi banget, bantu banget, terutama di daerah sana ya. Jadi akhirnya yang kita lakukan bagaimana cara menurunkan fog lamp, dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali bumpernya mesti ganti. Nah, ini jadi hikmah buat kami. Jadi karena tuntutan itu, hikmahnya adalah kami jadi punya acara baru, yaitu dress up. Jadi face-nya kita rubah lagi. Kalau bisa lihat nih teman-teman di sini, jadi kombinasi desain dari bumper dan grill ini kayak V-shape, ya, kayak V-shape. Nah, itu guys. Coba dekatkan, ya seakan-akan ini Baby Hino 500 lah. Baby Hino 500. Seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita jadilah bumper seperti ini dengan kondisi ketinggian dari fog lamp-nya itu sekitar 700-an mm. Ya, nah itu berawal dari truk sampai dengan kami lulus sertifikasi dan kami melanjutkan di 115 SDBL 4x4 ini otomatis kita pasang juga. Seperti itu. Nah, itu guys, ulasan mengenai Hino 4x4 yang 115 SDBL. Nah, selanjutnya kita akan mereview yang lain.